Motor yang hilang tahu-tahu ditemukan di parkiran sekolah. Yang lebih mengejutkan, di atas joknya tertempel foto Vicky saat dibonceng Mohan. Sementara itu, Mohan sudah terlalu mumet sampai-sampai ia membentak Akila untuk menjauhinya. Vicky, ngapain ngumpet? Keadaan di sekolah semakin kacau. Kasus bokapnya Vicky yang merupakan buronan koruptor tersebar di media. Ironisnya, bukan cuma foto sang ayah yang dipublikasikan, tetapi juga foto Vicky saat dibonceng Mohan di depan pintu sekolah. Akibatnya, murid-murid SMA tetap pesada langsung menghujat Vicky habis-habisan. Bahkan, mulut-mulut jahat mereka ikut menghina semua murid. Pindahan dari alumni 9 ilmu yang dianggap bermasalah. Namun, para alumni 9 ilmu tidak tinggal diam. Mereka bersatu melindungi Vicky, bahkan berjaga di depan kamar mandi tempat Vicky bersembunyi. Para guru sudah kehilangan kendali, sementara siswa yang brutal terus berteriak, mendesak Vicky keluar untuk menjelaskan semuanya. Tapi, kalau memang benar ini semua berkaitan dengan saya akan lakukan yang seharusnya. Tapi, bukan menyerah. Di ruangan Pak Hari, Mohan masih diam, mencoba mencerna semuanya. Pak Hari tahu bahwa terbongkarnya kasus bokap Vicky pasti berhubungan dengan orang-orang yang ingin menghancurkan hidup Mohan. Ia memperingatkan, jika Mohan tetap bertahan dan tidak menuruti kemauan mereka, orang-orang terdekatnya bisa menjadi target berikutnya. Namun, siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka berbuat sejahat ini pada Mohan? Jika target mereka adalah Victoria, kenapa Akila aman? Di luar ruangan, Mohan berpapasan dengan Bu Anita yang tampak sama tegangnya. Yang tidak Mohan ketahui, Bu Anita adalah salah satu antek dari orang-orang misterius itu. Namun, hingga detik ini, ia masih punya hati nurani. Ia belum juga memberitahukan bahwa orang terdekat Mohan sebenarnya adalah Akila. Sayangnya, meskipun Bu Anita berusaha melindungi Akila, Vicky malah menjadi korban salah sasaran. Jangan main-main sama kita, hakin polisi lagi. Sementara itu, suasana di depan kamar mandi semakin kacau. Fatah, Gaspol, dan geng Chaos sudah berkumpul, menahan siswa-siswa tetap pesada yang semakin brutal. Para guru, mereka hanya bisa menonton tanpa berani bertindak. Di tengah kekacauan itu, Slay Queen muncul bak pahlawan. Suara Yuna dan Shakira beradu debat dengan para siswa yang menghujat. Bahkan, Via dari Go Green ikut berteriak saking kesalnya. Cewek-cewek lain Elektra, Giselle, Vio, Santika, Kiara ikut berteriak membela Vicky. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Jolina, Akila, dan Zara terus membujuk Vicky keluar dari bilik. Sayangnya, Vicky sudah terlalu malu dan syok. Telinganya penuh dengan suara-suara hujatan. UV, ICK, IK, EL, U, A, R. Namun, bukan itu yang terjadi. Vicky justru menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan panik yang memilukan. Sampai-sampai Jolina dan Raisa ikut menangis. Akila dan Zara, yang juga punya masalah mental, berusaha tetap tenang, tidak ingin ikut terseret dalam kepanikan itu. Hanya setelah suara Vicky menggema ke seluruh gedung, barulah para penghujat terdiam. Go Green dan Slay Queen segera masuk, membantu Vicky keluar dari bilik dan menyambutnya dengan pelukan. Akila dan Zara saling merangkul, memahami betul apa yang dirasakan Vicky saat ini. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Di luar, Mohan dan yang lain sudah menyiapkan jalan agar Vicky bisa keluar dari gedung dengan aman. Mohan memimpin di barisan depan, sementara para cewek berjaga di sisi kanan dan kiri Vicky. Mereka mungkin bisa melindungi fisik Vicky, tapi mentalnya tidak ada yang bisa membendung hujatan kejam
dari siswa-siswa lainnya. Diam semua. Mohan akhirnya tak tahan, membentak para siswa. Namun, kehebohan di dalam gedung kini merambat keluar. Para awak media sudah berdatangan, siap mewawancarai Vicky tentang ayahnya. Victoria, kamu tahu bapakmu kabur kemana? Miris. Sebagai anak, mana mungkin Vicky tahu tentang dosa-dosa ayahnya? Tapi, sanksi sosial tetap menghantamnya. Semua orang menganggapnya menikmati uang haram bokapnya. Untungnya, alumni 9 ilmu tetap kompak. Mereka melindungi Vicky sampai masuk ke dalam mobil. Yang ikut masuk hanya Gemma, Jolina, Vicky, dan Zara. Sementara yang lain berjaga di luar, memastikan tidak ada satupun wartawan atau penghujat yang bisa mendekat. Di sisi lain, Fatah menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Motor yang hilang kini kembali ke parkiran, lengkap dengan foto Mohan yang membonceng Vicky. Fatah segera menelepon. Mohan, kini jelas bahwa terbongkarnya kasus Vicky berkaitan dengan Mohan. Mohan tiba di parkiran dengan pikiran kacau. Ia kini sadar, Pak Hari benar. Semua ini terjadi karena Vicky sial harus dibonceng olehnya. Artinya, ada mata yang terus mengawasi gerak-geriknya. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk mencari target berikutnya sampai Mohan menyerah. Ayo kita pulang aja, kata Akila panik. Namun, jawaban Mohan membuatnya terkejut. Mulai hari ini, lu jangan lagi ada di dekat gua. Apa? Kenapa tiba-tiba lu ngomong kayak gini? Akila histeris. Sayangnya, ini bukan momen yang tepat untuk Mohan bersabar. Isi kepalanya sudah mau meledak. Semua masalah terlalu menumpuk. Dan dengan karakternya yang keras, ia spontan berteriak membentak Akila. Akila terdiam, terpaku. Begitupun dengan Fatah. Entahlah, apakah Fatah yang akan menenangkan Akila